Malaysia tak punya malu datang minta bantuan. Kalimat itu terdengar keras, bahkan provokatif. Namun pada 11 Februari 2026, realitas geopolitik Asia Tenggara memperlihatkan sebuah adegan yang sulit diabaikan. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadilah Yusof, terbang ke Jakarta bukan untuk kunjungan seremonial, bukan pula sekedar mempererat hubungan bilateral dalam bingkai diplomasi rutin. Agenda yang dibawanya sangat spesifik, sangat strategis, dan sangat mendesak, memastikan pasokan batu bara dari Indonesia tetap mengalir tanpa gangguan. Di balik pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh tata krama diplomatik itu, tersimpan kegelisahan yang nyata. Batu bara bukan sekedar komoditas dagang, ia adalah bahan bakar pembangkit listrik, denyut nadi industri, dan penopang stabilitas ekonomi domestik Malaysia. Tanpa pasokan yang stabil, resiko yang dihadapi bukan sekedar kenaikan harga energi, melainkan potensi gangguan sistemik pada struktur ekonomi nasional. Kunjungan tersebut mempertemukan Fadilah dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan itu tentu diplomatis, terukur, dan saling menghormati. Malaysia menyampaikan harapan agar kebijakan baru Indonesia tidak mengganggu kontrak dan arus pasokan yang selama ini berjalan. Indonesia mendengarkan, menjelaskan, dan menegaskan posisi kedaulatannya. Semua ini bermula dari keputusan besar yang diambil pemerintah Indonesia untuk tahun 2026. Produksi batubara nasional direncanakan turun menjadi sekitar 600 juta ton, dari sebelumnya sekitar 790 juta ton pada tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan ini didasarkan pada pertimbangan strategis, menjaga keberlanjutan cadangan, mengendalikan produksi agar tidak oversupply, dan menstabilkan harga di pasar global. Sebagai salah satu eksportir batubara terbesar dunia, Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya alamnya. Tidak ada negara yang berwenang mendikte berapa banyak Indonesia harus memproduksi atau mengekspor. Namun dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, keputusan domestik jarang sekali berdampak hanya di dalam negeri. Setiap penyesuaian produksi oleh negara produsen utama pasti menciptakan efek berantai, dan efek itu langsung terasa di Malaysia. Selama ini Malaysia sangat bergantung pada impor batubara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada tahun 2023, total impor batubara Malaysia mencapai sekitar 42 juta ton. Sekitar 91% diantaranya berasal dari kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia sebagai pemasok utama. Angka ini bukan sekedar statistik, ia mencerminkan ketergantungan struktural. Perusahaan utilitas terbesar Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik berbasis batu bara yang menyuplai energi bagi jutaan rumah tangga dan sektor industri. Jika pasokan terganggu atau harga melonjak tajam, dampaknya akan terasa cepat. Tarif listrik berpotensi naik, biaya produksi industri meningkat, inflasi energi menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, resiko semacam ini jelas ingin dihindari Kuala Lumpur. Diversifikasi sumber impor memang terdengar sebagai solusi logis, namun dalam praktiknya itu bukan perkara sederhana. Spesifikasi teknis pembangkit listrik disesuaikan dengan karakteristik batubara tertentu. Mengganti pemasok berarti menyesuaikan kontrak, logistik, bahkan konfigurasi teknis. Semua itu membutuhkan waktu dan biaya besar. Dalam jangka pendek, Indonesia tetap menjadi pilihan paling rasional dan ekonomis bagi Malaysia. Di sisi lain, posisi tawar Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penguatan yang signifikan. Produk domestik bruto Indonesia telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat. Keanggotaannya dalam forum ekonomi utama dunia seperti G20 mempertegas statusnya sebagai aktor global. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar domestik terbesar di Asia Tenggara. Kombinasi antara skala ekonomi, demografi, dan stabilitas politik menciptakan fondasi kekuatan baru. Letak geografis Indonesia juga memberi nilai strategis tersendiri. Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar merupakan jalur perdagangan internasional. Kendali atas jalur-jalur ini memperkuat relevansi Indonesia dalam arsitektur geopolitik kawasan. Dalam konteks negosiasi energi, semua faktor ini membentuk ekosistem posisi tawar yang lebih kokoh dibandingkan masa lalu.
Hubungan Indonesia dan Malaysia memang tidak selalu berjalan mulus. Isu sengketa wilayah seperti Ambalat kerap muncul di ruang publik dan memicu sentimen nasionalisme. Retorika politik terutama menjelang momentum domestik kadang memanas. Namun ketika berbicara tentang energi dan stabilitas ekonomi, realitas jauh lebih kuat daripada slogan. Malaysia memahami bahwa hampir seluruh kebutuhan batubaranya bergantung pada impor. Indonesia memahami bahwa pasar ekspornya tersebar ke berbagai negara, dari Asia Timur hingga Asia Selatan. Ketidakseimbangan ini tidak berarti dominasi sepihak, namun mencerminkan dinamika struktural dalam hubungan dagang energi. Di saat yang sama, kedua negara juga memiliki kepentingan besar untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Pada Juli 2025, Indonesia dan Malaysia menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat, naik dari sekitar 25 miliar dolar sebelumnya. Target ambisius ini tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas hubungan dan koordinasi kebijakan yang erat. Malaysia melihat Indonesia bukan saja sebagai pemasok energi, tetapi sebagai pasar raksasa dengan kelas menengah yang terus menunggu. Indonesia menawarkan peluang ekspor dan investasi yang luas. Sebaliknya, Indonesia memandang Malaysia sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas investasi, pengalaman industri, dan infrastruktur yang relatif maju. Dimensi kerjasama ini semakin terlihat dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, Nusantara. Hingga pertengahan 2025, proyek tersebut telah menarik miliaran dolar investasi dari sektor swasta. Malaysia menunjukkan minat untuk terlibat, terutama melalui negara bagian Sarawak yang memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Sarawak bahkan telah menyalurkan sekitar 100 megawatt listrik ke Kalimantan Barat melalui jaringan interkoneksi lintas batas. Ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan simbol integrasi energi regional yang mulai terbentuk. Di Pulau Borneo, batas negara tidak lagi menjadi penghalang mutlak bagi aliran listrik dan kerjasama infrastruktur. Di beberapa kesempatan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas dan persahabatan antara dua bangsa. Pendekatan yang diambil cenderung tenang dan pragmatis. Alih-alih merespon retorika dengan retorika, pemerintah Indonesia memilih menekankan kepentingan jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan perubahan kepercayaan diri Indonesia. Jika 1 atau 2 dekade lalu Indonesia masih fokus pada konsolidasi pasca krisis, kini fondasi ekonominya jauh lebih kuat. Stabilitas politik relatif terjaga, pertumbuhan ekonomi konsisten, peran internasional semakin aktif. Sementara itu, Malaysia menghadapi cabangan struktural di sektor energi. Cadangan minyak yang menua dan minimnya penemuan ladang baru membuat produksi domestik cenderung stagnan atau menurun. Transisi menuju energi terbarukan memang menjadi agenda strategis, namun proses transformasi energi tidak terjadi semalam. Infrastruktur, regulasi, dan investasi membutuhkan waktu. Dalam konteks itulah kunjungan 11 Februari 2026 harus dibaca. Ini bukan soal malu atau tidak malu, ini soal realitas saling ketergantungan dalam sistem ekonomi modern. Negara-negara saling membutuhkan. Perdagangan energi tidak mengenal gengsi, melainkan rasionalitas. Narasi bahwa Malaysia datang minta bantuan memang menarik secara politik, namun dalam hubungan antar negara, mencari kepastian pasokan adalah praktik yang wajar. Indonesia pun memiliki kepentingan terhadap pasar Malaysia, baik untuk ekspor non-energi maupun investasi. Hubungan ini bukan hubungan satu arah. Ia adalah relasi dua negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang, kedekatan budaya, dan kepentingan ekonomi yang saling bersilangan. Isu batubara justru membuka lapisan yang lebih dalam dari hubungan tersebut. Di satu sisi terdapat potensi friksi politik dan sengketa wilayah. Di sisi lain terdapat integrasi ekonomi, proyek infrastruktur lintas batas, dan target perdagangan yang ambisius. Dua wajah ini berjalan paralel. Jika dikelola dengan bijak, ketergantungan energi dapat menjadi fondasi kerjasama yang lebih kokoh. Integrasi jaringan listrik ASEAN, proyek kabel bawah laut yang menghubungkan Sarawak dan Semenanjung Malaysia, serta perpanjangan nota kesepahaman energi menunjukkan arah kolaborasi yang semakin sistematis. Pulau Borneo berpotensi menjadi laboratorium integrasi regional, tempat Kalimantan dan Sarawak membangun ekosistem energi bersama, dari listrik hingga potensi hidrogen hijau di masa depan. Pada akhirnya, kunjungan tersebut menyampaikan satu pesan penting.
Di era globalisasi, kedaulatan dan kerjasama bukanlah dua konsep yang saling meniadakan. Indonesia berhak mengatur produksinya demi kepentingan nasional, Malaysia berhak mencari jaminan pasokan demi stabilitas ekonominya. Keduanya memilih jalur diplomasi. Energi bukan sekedar batu bara, pembangkit atau angka produksi. Energi adalah instrumen kekuatan tawar. Energi adalah fondasi stabilitas regional. Energi adalah variabel kunci dalam perhitungan geopolitik Asia Tenggara. Siapa yang menguasai sumber daya memang memiliki pengaruh. Namun siapa yang mampu mengelola hubungan dengan bijak, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kemitraan regional, dialah yang akan menentukan arah kawasan ke depan. Dalam dinamika Indonesia dan Malaysia hari ini, pelajaran itu terasa semakin relevan.